Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang nenek yang berusia 75 tahun, yang seharusnya menyayangi dan disayangi oleh cucunya, justru tega menembaki cucunya sendiri. Mengapa ia melakukan itu? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2012. Jonathan Hoffman, seorang pemuda berusia 17 tahun. Ia lahir dari pasangan Michael Hoffman dan Jennifer Hoffman. Mereka tinggal di daerah pinggiran kota yang makmur di West Bloomfield di Detroit, Michigan. Tahun itu, Jonathan sedang menyelesaikan tahun terakhir sekolah menengahnya di Farmington Central High School dan berencana akan melanjutkan kuliah di Eastern Michigan University. Jonathan dikenal sebagai seorang yang humoris dan cerdas. Awalnya, kehidupan Jonathan berjalan baik-baik saja. Namun, semua itu berubah saat orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Ditambah lagi, adik perempuannya yang bernama Jessica didiagnosa menderita tumor otak. Hal tersebut membuat kedua orang tuanya terpaksa harus membawa adiknya untuk pindah ke Arizona untuk mendapatkan perawatan medis di sana. Dengan kepergian mereka, Jonathan akhirnya tinggal dengan kakeknya bernama Fred Lane berusia 87 tahun dan neneknya Sandra Lane berusia 75 tahun. Sejak saat itu, Jonathan mengalami masa yang sulit. Ia mengalami stres dan mulai menggunakan obat-obatan terlarang yang menyebabkan perubahan pada perilakunya. Dari yang awalnya Jonathan dikenal baik, berubah menjadi pemarah dan bersikap kasar. Pada bulan Maret 2012, Jonathan harus dibawa dan dirawat di rumah sakit karena overdosis obat terlarang. Polisi yang menggeledah mobilnya menemukan banyak obat terlarang di dalam mobilnya. Ia pun didakwa atas kepemilikan obat terlarang, serta diberikan hukuman masa percobaan. Ia diharuskan menjalani wajib lapor dan menjalani pengecekan obat terlarang secara teratur. Hukuman tersebut ternyata tidak membuat Jonathan insaf. Ia justru semakin menjadi-jadi. Pada bulan April 2012, ia kembali menggunakan obat terlarang sehingga ia gagal melewati tes pengecekan yang dilakukan kepadanya. Perkara ini mengakibatkan pertengkaran hebat antara Jonathan dan neneknya. Menurut neneknya, Jonathan telah melakukan tindak kekerasan dengan memecahkan layar komputer dan menendang pintu. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, neneknya kemudian memanggil polisi dan melaporkan tindakan cucunya tersebut. Namun saat polisi tiba di rumahnya, polisi tidak melakukan penangkapan atau apapun, tapi justru mendamaikan mereka berdua. Selanjutnya, bukannya membawa Jonathan ke pusat rehabilitasi. Sang nenek justru memiliki caranya sendiri untuk menghukum Jonathan. Sang nenek Sandra Lane telah mengajukan diri untuk mendapatkan izin kepemilikan Senpi, dan secara diam-diam pada tanggal 27 April 2012 ia telah membeli Senpi serta mengikuti pelatihan menembak. Pada tanggal 18 Mei 2012 terjadi pertengkaran lagi antara Jonathan dan neneknya, dikarenakan saat Jonathan diantar neneknya ke tempat tes dan hasilnya ia kembali tidak lulus. Ketika tiba di rumah, sang nenek menyuruh suaminya Fred Lane keluar untuk jalan-jalan dengan membawa anjingnya. Tak berapa lama kemudian, Jonathan meneriaki neneknya bahwa ia tidak mau dipenjara karena penggunaan obat terlarang. Pertengkaran pun sempat terhenti ketika Jonathan meninggalkan neneknya dan masuk ke dalam kamar. Akan tetapi, sore harinya terjadi lagi pertengkaran yang lebih dahsyat, sampai-sampai Jonathan harus menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu, Jonathan berada di kamarnya di lantai atas dan bersiap-siap untuk keluar bermain bersama teman-temannya dan bermaksud membawa mobil neneknya. Mengetahui hal itu, sang nenek Sandra Lane melarangnya untuk pergi keluar dan menyuruhnya untuk tetap di rumah. Meski Jonathan dalam kondisi yang tidak baik, sebagai seorang pemuda, pastilah ia merasa bosan di rumah, sehingga ia berpikir untuk menghirup udara segar bersama dengan teman-temannya. Jonathan sempat ngeyel akan keluar menemui teman-temannya. Namun,
saat sang nenek mengeluarkan senpinya dan mengancamnya untuk mematuhinya. Bukannya takut, Jonathan malah semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya sang nenek Sandra yang sudah dilanda kemarahan karena tidak bisa mengatur cucunya, ia kemudian menyarankan 2 butir peluru ke dada Jonathan yang saat itu masih berada di dalam kamarnya. Jonathan lantas berlari ke bawah dan memanggil 911 dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya, serta memberitahukan lokasi kejadian. Saat Jonathan sedang melakukan panggilan, sang nenek Sandra kembali mengisi peluru senpinya dan memuntahkan 5 peluru ke arah Jonathan. Bahkan suara dari senpi itu terdengar di panggilan tersebut. Selang beberapa waktu, polisi pun tiba di rumah Sandra. Mengetahui polisi tiba di rumahnya, dengan berjalan keluar sambil mengangkat tangannya, Sandra mengatakan, "Aku telah menghabisi cucuku." Ia kemudian menunjukkan kepada polisi di mana letak cucunya berada. Dari hasil penyelidikan di lokasi kejadian, ditemukan 10 longsong peluru dan terdapat 5 luka pada tubuh Jonathan, yakni 3 di bagian dada, 1 di perut, dan 1 di tangan. Pada tanggal 19 Maret 2013, Sandra lain yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Ia didakwa atas perbuatan menghilangkan nyawa secara tidak berencana tingkat 2 terhadap Jonathan. Selama persidangan, Sandra terus-menerus menyalahkan kedua orang tua Jonathan karena tidak mau membawa serta Jonathan ke Arizona dan malah meninggalkannya bersama dengan dirinya. Menurutnya, penggunaan obat-obatan terlarang itu telah membuat Jonathan menjadi cucu yang suka melawan dan susah diatur. Ia juga mengungkapkan, "Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan membiarkan ia tinggal bersamaku. Aku akan mengatakan kepada orang tuanya bahwa itu adalah tanggung jawab mereka." Ibu Jonathan, Jennifer Hoffman, meminta pengadilan agar memberikan hukuman yang berat terhadap ibunya. Menurutnya, ia tidak bisa melihat putranya memiliki kehidupan di masa mendatang. Bahkan, ia harus merayakan ulang tahun putranya di makamnya. Ia juga mengatakan bahwa saat putranya sedang sekarat, putranya pasti merasakan kesakitan dan ketakutan atas tindakan orang yang disayanginya itu. Seorang jaksa membacakan surat pernyataan dari ayah Jonathan, Michael Hoffman. Michael berkata bahwa ia sangat berduka atas kejadian yang menimpa putranya. Ia juga telah mendengar rekaman percakapan putranya saat menelpon 911 dan itu sangat mengerikan. Menurutnya, Jonathan adalah anak yang lembut dan penuh kasih. Ia pun sangat merindukannya. Selain istrinya, Michael juga meminta agar ibu mertuanya dihukum berat atas perbuatannya. Menurut pengacara Sandra, Jonathan telah memukul dan menendang dada neneknya sehingga Sandra terpaksa membela diri dari tindakan kasar cucunya tersebut. Ketika ditanya oleh jaksa mengapa Sandra melakukan tindakan itu, ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dalam sekejap, ia tiba-tiba bertindak sedemikian rupa. Kini, ia hanya bisa menyesalinya. Pembela kemungkinan besar akan berargumen bahwa Jonathan berada di luar kendali dan mabuk obat-obatan terlarang. Ia kemudian mengancam neneknya dan ia mengkhawatirkan nyawanya sendiri. Mereka berpendapat bahwa Sandra mengeluarkan senpi sebagai upaya terakhir hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka juga berpendapat bahwa ia hanya menembak ketika ia tidak mau berhenti. Suara-suara yang terdengar pada panggilan 911 tampaknya menunjukkan perjuangan dan mungkin saja Jonathan berpegangan pada Sandra dan ia menembak untuk membela diri. Mungkin Jonathan sedang mencoba merebut senjata dari neneknya. Tampaknya tidak mungkin Sandra yang mungil dan usianya yang sudah tua dapat menahan cucunya secara fisik. Jadi, perjuangan itu mungkin diprakarsai oleh Jonathan. Namun, bukti balistik menunjukkan bahwa Sandra menarik pelatuknya 10 kali, meski Jonathan hanya terkena 5 kali. Bukti cairan merah menunjukkan bahwa Jonathan berhasil naik ke kamar tidurnya di lantai atas dan meninggalkan jejak cairan merah di belakangnya. Pada titik tertentu, Jonathan memang mundur. Fakta bahwa Jonathan melakukan panggilan 911 dan mundurnya Jonathan sebagai bukti yang cenderung menunjukkan bahwa ia adalah korban. Dengan hanya bukti yang diketahui publik,
sulit untuk mengatakan bagaimana kasus ini akan berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya, Sandra terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman minimal 22 tahun dan maksimal 40 tahun. Mendapati hukuman itu, Sandra memohon agar hakim bersedia mengurangi hukumannya 3 tahun, mengingat usianya yang sudah tua. Saat di luar sidang, Jennifer mengatakan kepada wartawan bahwa semua yang ibunya katakan dalam pernyataannya adalah bohong. Ia adalah seorang yang pembohong. Seharusnya aku sadar lebih awal betapa jahatnya ibuku sebelum meninggalkan putraku bersamanya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.